Wawancara Pro 3. Prof. Anwar, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Iya, selamat Hari Buruh, Prof. Ya, selamat Hari Buruh kepada semuanya, khususnya kepada para buruh, para pekerja di Indonesia. Ini rencananya gabung ke arah Monas atau ada agenda lain, Prof? Enggak, kita ngawal di kantor aja. Baik, Prof, kalau kita bicara mengenai Ya. ini kan Hari Buruh begitu ya. Kementerian Tenaga Kerja tentunya yang paling punya hubungan langsung dengan para pekerja, serikat pekerja dan sebagainya. Apa sih yang menjadi concern utama sampai saat ini yang masih belum bisa terpenuhi dari tuntutan atau kebutuhan para pekerja di Indonesia? Ya, pertama tentunya kita begini ya, artinya kalau kita berbicara tuntutan, ini kan ya memang dinamis ya, dan namun demikian beberapa hal yang kemarin diminta oleh buruh, mulai dari misalnya pengupahan, kemudian juga yang terkait dengan bagaimana jaminan sosial, dan terakhir kemarin itu kan terkait dengan outsourcing. Ya. Itu kan juga sudah kita keluarkan ya. Namun demikian kami tentunya sebagai kementerian yang mengurusi bidang ketenagakerjaan, kita selalu mengedepankan prinsip-prinsip dialog ya antara tentunya buruh, pekerja dengan tentunya dari pengusaha. Karena memang dua komponen ini kan sangat penting, terutama adalah bagaimana memastikan roda perekonomian ini bisa berjalan dengan buruh sejahtera, semua sejahtera, pengusaha juga maju, industri pun juga maju, begitu. Oke, itu secara harapannya ya, Prof ya. Nah, Ya. tapi kan memang banyak juga nih yang kabarnya hari ini masih akan menyampaikan isu-isu begitu ya, seperti misalnya penghapusan pajak THR, pesangon, hal-hal seperti itu. Kemudian juga kalau kita lihat gelombang PHK ini masih terjadi di sektor tekstil, nikel, ini kan juga cukup banyak ya, Prof ya. Nah, seperti apa tuh solusi-solusi yang bisa digagas? Ya, tadi kalau terkait dengan masalah tadi penghapusan pajak dan sebagainya ya, tentunya kita koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi ya dari persoalan tersebut. Kemudian yang terkait dengan pesangon, ya ini kan memang sudah ada ketentuannya ya, tapi kadangkala banyak terjadi kasus-kasus di mana pesangon itu kalaupun diberikan butuh proses yang cukup panjang. Nah, inilah kami dari pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan, tadi saya katakan kita kan memiliki sebuah tradisi, yakni adalah dialog sosial ya. Kita ada semacam wadah yang mana di situ tripartit ya. Ini memfasilitasi adanya satu komunikasi, ada pembicaraan antara tadi pekerja dengan buruh. Nah, kemudian juga ada hal-hal yang lain lah terkait dengan pengupahan, tadi kan sudah saya sampaikan. Kami kan kemarin sudah mengeluarkan Peraturan Menteri 49 tahun 2025 ya, yang menyangkut masalah terkait dengan bagaimana kita bisa mengeluarkan semacam kebijakan, bagaimana penghitungan itu memperhatikan dari kebutuhan hidup layak. Nah, tadi PHK ya Mas ya, menurut saya Mbak ya, Mbak, terkait dengan PHK ya memang ini kan konsekuensi ya, karena dari konsekuensi yang memang kita semua tahu bahwa ada satu kondisi eksternal yang memang cukup sulit. Namun demikian kami begini, selalu mengatakan bahwa PHK ini adalah jalan terakhir ya. Coba kalau dengan kita dialog, mudah-mudahan ada solusi-solusi lain yang harus bisa kita ambil selain kita melakukan PHK. Oke, tapi ini sudah digagas atau baru atau bagaimana ini, Prof? Sudah. Sudah berapa kali pertemuan? Mbak, ya. Jadi begini ya, artinya terkait dengan kayak misalnya ya, kalau terkait akan ada PHK dan sebagainya, itu kan selalu kita sering kita mendapatkan masukan dan kita coba fasilitasi komunikasi tersebut.
banyak yang juga itu terselesaikan lah, artinya PHK tidak jadi dilaksanakan. Ini dalam beberapa hal teman-teman dari mediator, teman-teman yang di sini kami ada Direktorat Jenderal Hubungan Industrial, yang di situ adalah di dalamnya ada para mediator-mediator yang tadi melakukan tugas untuk memediasi antara pekerja dengan pengusaha. Nah, inilah cara yang kita lakukan, Mbak, untuk tadi mencegah agar PHK tersebut tidak dilaksanakan atau tidak terjadi. Namun demikian, tadi saya katakan, Mbak, kalau seandainya memang tidak ada solusi dan itu akhirnya jalan terakhir, tentunya kami selalu mengatakan bahwa hak-hak pekerja itu harus ditunaikan. Hak pesangon, hak juga tentunya dia mendapatkan misalnya jaminan asuransi perlindungan sosial, terutama jaminan sosial ketenaga kerja, jaminan kehilangan pekerjaan. Ini kan juga kita bantu agar mereka bisa mendapatkannya. Tapi sekali lagi Mbak, PHK kami selalu tekankan adalah pintu yang terakhir. Pintu-pintu lain coba kita cari atau upayakan untuk menjadi alternatif solusi dari persoalan-persoalan dalam hubungan ketenaga kerjaan. Oke, dari pertemuan yang Prof, dari pertemuan yang telah dilakukan tersebut, lalu seperti apa sih feedbacknya? Karena kan masih beredar nih Prof, kalau di beberapa pihak bahwa fokusnya hari ini May Day ini pada kostum, hapus outsourcing, masih ngomongin tolak upah murah, revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Ini masih menjadi isu yang yang masih santer untuk para pekerja begitu. Jadi jembatannya gimana nih Prof? Kami begini ya, artinya tadi ya, sebuah isu itu kan muncul memang karena ada persoalan, dan sebuah persoalan tentunya kita harus mencarikan solusi. Kami tekankan Mbak, bahwa setiap kebijakan ini kan diharapkan akan menyelesaikan tadi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kalau dalam konteks ini adalah terkait dengan ketenaga kerjaan. Tadi yang menyangkut masalah outsourcing ya, itu kan sudah ada baru saja kemarin kita juga sudah mengeluarkan permen, karena memang di dalam amanah keputusan MK, itu kan yang mengeluarkan adalah pemerintah yang mengurusi masalah ketenaga kerjaan, berarti kan Permenaker. Permenaker sudah kita keluarkan Mbak, dan mungkin tahapan berikutnya kita melakukan sosialisasi secara intensif, kita istilahnya memahamkan bahwa ini adalah sebagai jalan atau solusi yang terbaik. Kemudian yang kedua terkait dengan upah murah dan sebagainya, tadi kan saya sampaikan, kita pertama adalah dalam melihat upah ini, upah minimum ini kan menjadi salah satu hal yang memang selalu menjadi isu yang cukup serius. Artinya bagaimana upah minimum tersebut ini betul-betul bisa memperhatikan aspek kebutuhan hidup layak. Dalam perhitungan kan kita selalu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, sesuatu variabel yang kita perhitungkan. Tapi di situ ada yang namanya alfa. Ya, ini adalah variabel alfa, ini kontribusi dari pekerja terhadap produktivitas, dan itu kalau sebelumnya nilainya kan 0,1 sampai 0,3, sekarang 0,5 sampai 0,09, dan itu masing-masing daerah bisa menentukan besarannya, terutama adalah di Dewan Pengupahan Daerah. Kemudian yang ketiga, tadi Mbak, yang terkait dengan tuntutan, yang terkait dengan revisi Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan sedang berproses. Kami tentunya ini sedang berproses karena inisiatifnya dari DPR. Kita beberapa kali sudah melakukan komunikasi. Mudah-mudahan kita juga segera bisa mencarikan merampungkan. Tadi kan tugas kita untuk segera menyelesaikan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang ini kita tahu sudah bahwa undang-undang ini sudah cukup lama ya. Undang-undang yang lama itu kan 13 tahun 2003, berarti sudah 23 tahun. Banyak isinya di dalamnya sudah dilakukan amandemen karena ya tadi ada diuji material yang kita memang harus melakukan perubahan. Dan juga tentunya hal-hal yang lain yang harus kita perhatikan, terutama kondisi dan juga konteks ketenaga kerjaan saat ini kan juga sudah mengalami pergeseran. Ini beberapa hal yang memang akan kita atur di dalam revisi atau bahkan mungkin nanti adalah undang-undang yang baru tadi.
Baik kalau begitu. Kami nanti tunggu Ya, hasilnya seperti apa, Prof. Terima kasih banyak waktunya dan selamat pagi. terima kasih. Selamat pagi, selamat Hari Buruh semuanya.